membawa sapu, sepatu, dan kain lap kotor pada punggung mereka. Ember berisi batu tergantung di leher mereka. Lalu, mereka semua berlutut, membakar dupa, dan mengemis Mao Zedong agar memaafkan kejahatan mereka. Mereka lalu dipukul dan dianiaya. Saya belum pernah menyaksikan penyiksaan seperti ini sebelumnya. Makan tinja dan serangga, disetrum, dipaksa berlutut di atas pecahan kaca, digantung pada kedua tangan dan kaki seperti pesawat terbang. Laskar Merah juga menyerang diplomat Barat. Negeri ini kian tenggelam dalam kekacauan dan kekerasan. Museum dihancurkan, buku-buku dibakar. Setelah itu pecah bentrokan antar faksi Laskar Merah. Pabrik-pabrik, sekolah, dan rumah sakit berhenti beroperasi. Kebijakan Mao telah menenggelamkan Cina ke lembah kekacauan. Kekacauan itu hanya berakhir setelah pihak militer ikut campur. Laskar Merah berhasil dilumpuhkan dan dikirim ke ladang-ladang untuk bekerja. Meski demikian, kekacauan akibat revolusi budaya hanya berakhir dengan kematian Mao pada tahun 1976. Tapi kesetiaan Partai Komunis kepadanya terus berlanjut. Dalam pernyataan bela sungkawa yang ditulis untuknya, diktator berdarah itu digambarkan sebagai manusia super. Tubuh Mao dimumikan dan diawetkan. Namun, ideologinya masih bertahan dan terus menumpahkan darah. Maoisme adalah bentuk komunisme paling buruk. Menariknya, bencana ini tidak hanya menimpa Cina, tapi juga negara-negara lain yang terpengaruh oleh Cina. Ketika hubungan Cina-Soviet terputus pada tahun 1960-an, Maoisme mendapatkan pendukung di berbagai negara sebagai model lain komunisme. Rezim berlandaskan paham Maoisme didirikan di Albania, Korea Utara, dan Kamboja. Rezim-rezim tersebut menimpakan penderitaan luar biasa terhadap rakyat. Ladang-ladang pembantaian Kamboja merupakan kisah kekejaman tak tertandingi sepanjang sejarah dunia. Kamboja, negara kecil dan miskin di Asia, pertama kali merasakan pengalaman pahit komunisme di tahun 1960-an. Pada saat itu, pasukan Vietnam Utara yang berperang melawan Amerika Serikat melintasi batas dan menyusup ke Kamboja. Di tahun 1970-an, negeri itu tenggelam dalam perang sipil. Gerilyawan komunis Kamboja yang dikenal dengan Khmer Merah memulai perang berdarah melawan pemerintah pusat. Kebencian dalam hati tampak jelas di raut muka mereka. Khmer Merah dipimpin seorang Maois bernama Pol Pot
dan berhasil merebut kekuasaan pada tahun 1975 ketika memasuki ibu kota Phnom Penh. Revolusi Khmer Merah mengawali kekejaman yang mengerikan. Ribuan pekerja pemerintah dibunuh di jalan-jalan dan jalanan dipenuhi tang-tang yang sedang berpatroli. Khmer Merah memulai dengan semboyan Mao. Jalan hidup komunisme adalah bertani dan memaksa seluruh penduduk meninggalkan kota-kota menuju pedesaan. Dalam beberapa hari saja, ibu kota Phnom Penh dikosongkan di bawah ancaman kaum militan bersenjata dan ratusan ribu orang dikirim ke ladang-ladang padi hingga sengsara dan mati kelaparan. Ladang-ladang itu berubah menjadi ladang pembantaian mengerikan, di mana rakyat dipekerjakan hingga mati hanya untuk sesuap nasi atau dihukum mati tanpa sebab apapun. Kaum muslim minoritas di Kamboja menjadi sasaran kekejaman itu. Pemerintah Khmer Merah mengumpulkan kitab Al-Quran dan membakarnya, menghancurkan masjid dan membunuh sekitar 10.000 warga muslim termasuk wanita dan anak-anak. Rezim komunis tidak hanya berupaya menghancurkan agama, tapi juga tatanan keluarga. Kelompok-kelompok hidup bersama didirikan dan semua keluarga dicerai-beraikan. Anak-anak dalam kelompok tersebut didoktrin dengan pemikiran bahwa keluarga tidaklah diperlukan. Sebaliknya, mereka diajari untuk mencintai partai komunis. Kebijakan ini tidak lain kecuali penerapan gagasan Marx dan Engels tentang asal-usul keluarga. Marx dan Engels mengatakan bahwa manusia yang mereka anggap sebagai sejenis binatang yang berevolusi dari kera tidak memerlukan aturan agama, moral, dan keluarga. Ladang pembantaian Khmer Merah didirikan untuk mewujudkan paham keliru Marx dan Engels tersebut dalam kehidupan nyata. Di ladang pembantaian, sang penjaga dapat membunuh siapapun yang mereka rasa sedikit mencurigakan. Pembunuhan oleh Khmer Merah mulanya dilakukan dengan menembakkan peluru ke kepala. Selanjutnya, untuk menghindari pemborosan peluru, mereka lalu menggunakan tas plastik untuk membungkus kepala dan mencekik mereka.